Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, mari senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada konsep iman, maka sesungguhnya iman itu tersusun dari 3 komponen. Komponen hati, komponen lisan, dan komponen perbuatan. Komponen hati atau yang dalam definisi itu disebut dengan tasdiqun bil qalbi, itu merupakan fondasi dari setiap amal. Kalau tidak membenarkan dalam hati, maka berarti kita dinilai sebagai belum beriman. Maka perlu kita tata hati kita, perlu kita mantapkan hati kita agar iman kita itu benar-benar nyata dengan cara membenarkan segala sesuatu apapun dia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita goyah, kita meragukan sesuatu apapun bentuknya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau disampaikan kepada kita, maka berarti iman kita mengalami masalah. Maka wajib kita mentasdikkan, memantapkan hati kita bahwa seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita tentang agama Allah ini adalah merupakan kebenaran yang sifatnya mutlak. Tak boleh kita tawar-tawar, tak boleh kita pertanyakan, tak boleh kita ragukan. Harus kita yakini dengan seyakin-yakin. Dan kita juga harus meyakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk melakukannya, itu pasti untuk kebaikan kita, itu pasti untuk kemaslahatan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaat yang baik bagi kehidupan dunia ini maupun lebih-lebih bagi kehidupan di akhirat nanti. Itu pasti. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan sesuatu, itu harus kita yakini bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu juga mengandung
Tidak boleh kita meragukan. Kemudian setelah lisan kita mengikrarkan, menyatakan, maka yang ketiga komponen perbuatan. Wa amalun bil arkan. Kita amalkanlah apa yang diperintah oleh Allah tadi, apa yang dilarang oleh Allah tadi. Setelah kita tasdikkan dengan hati kita ikrarkan dengan lisan kita, maka berikutnya adalah kita mengamalkan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tadi dalam bentuk perbuatan. Kita amalkan dengan arkan, dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita harus kita tundukkan di bawah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama itu kan kita mentaati perintah dan larangan Allah dengan penuh ketundukan, dengan hati yang pasrah, taslim, khudu'. Kita benar-benar patuh, taat, menerima 100% apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, lalu kita amalkan. Itu komponen yang penting. Jadi ada komponen hati, ada komponen lisan, dan ada komponen perbuatan anggota tubuh kita. Nah, nanti Bapak Ibu rahimahumullah, ketika iman itu diturunkan ke dalam konsep Islam, Islam itu kan amal nyata. Ya, Islam itu adalah amal nyata, ibadah. Jadi Islam itu isinya ya ibadah. Ya, maka ketika kita turunkan dalam bentuk ibadah, ketiga rukun itu harus benar-benar kita realisasikan dalam wujud nyata. Misalnya kalau kita sholat, di situ ada rukun qalbinya, rukun hati, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu kita tegaskan dengan niat yang kita lakukan di awal sholat kita. Ya, dalam konteks puasa yang hari ini sedang kita lakukan, niat puasa itu yang kita lakukan di awal kita mulai melakukan ibadah puasa. Makanya kita wajib berniat puasa itu sebelum terbit fajar shadiq. Tidak boleh detik ini baru niat puasa, nggak boleh, karena waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Waktu niat itu kan sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya. Harus kita niatkan, dan niat kita yang kalau kita bunyikan itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Coba kita perhatikan dulu sekalian. Niat puasa kita itu kita mulai dengan ungkapan nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin itu artinya apa? Aku sengaja berpuasa esok. Itu adalah bentuk komitmen, untuk penegasan bahwa besok aku akan benar-benar melaksanakan puasa. Jadi ada komitmen. Ada komitmen dari diri kita bahwa puasa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh akan kita selesaikan. Lalu komitmen itu kita ikat dengan penegasan di akhir niat itu, ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, semata
kita juga mengikat pelaksanaan puasa yang kita jalankan itu kita ikrarkan sebagai semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu selalu kita garis bawahi, kita kunci dengan lillahi ta'ala. Baru kita wudhu niatnya gimana Bapak Ibu? Nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghari fardhal lillahi ta'ala. Jadi kata lillahi ta'ala yang kita sematkan di setiap akhir niat kita itu merupakan komitmen penutup kita bahwa apa yang kita lakukan tadi bukan karena kepentingan dunia, bukan supaya mendapat pujian, bukan supaya badan kita sehat, bukan karena supaya segera naik pangkat, bukan supaya rezeki kita melimpah, bukan. Tapi apa yang kita lakukan itu kita berkomitmen semata-mata karena Allah. Puasa begitu, sholat begitu, semuanya kita garis bawahi, kita ikat dengan lillahi ta'ala. Nah, Ibu Bapak rahimahullah, semestinya antara tasbihun bil qalbi, niat kita yang nawaitu shauma wadin, kemudian kita tutup dengan lillahi ta'ala, itu benar-benar sinkron di dalam ketiga komponen tadi. Hati kita, lisan kita, dan juga anggota tubuh kita itu selaras sejalan, tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Jangan sampai hatinya mengatakan lillahi ta'ala saat kita berniat, tapi kenyataannya tidak sinkron, tidak apa istilahnya kalau Rasulullah enggak inline dengan apa yang senyatanya kita lakukan. Ya, apa yang senyatanya kita lakukan. Maka mari kita sama-sama mengevaluasi ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi-pagi datang ke sini, ya, sudah makan sahur dulu, kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Tujuannya apa? Niatnya apa? Motivasi yang mendorong kita melangkahkan kaki ke masjid, mengayunkan tangan kita menuju ke masjid apa? Apa benar-benar lillahi ta'ala seperti yang kita nyatakan dalam niat kita, atau malah sebaliknya? Maka mari kita selalu evaluasi ibadah kita. Jangan pernah merasa ibadah yang saya lakukan ini sudah sempurna, ibadah yang saya lakukan sudah bagus, sudah 100% sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita beribadah itu tidak boleh berdasarkan keinginan, tidak boleh berdasarkan selera hawa nafsu kita. Kita beribadah itu harus murni
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan atas dasar mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya puasa Ramadan, itu akan dijadikan sebagai alat penghapusan dosa-dosa kita. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah tuh Maha tahu bahwa nanti manusia yang akan aku ciptakan ini akan berbuat dosa. Ya, Allah tuh Maha tahu, sudah tahu bahwa ketika Allah akan menciptakan manusia, Allah sudah tahu bahwa manusia nanti akan berbuat dosa. Bahkan malaikat pun sudah tahu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu malaikat protes. Ya Allah, ngapain sih engkau jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Kenapa harus manusia? Ya, manusia itu nanti akan memenuhi duniamu ini, bumimu ini dengan dosa-dosa, akan saling membunuh, mengambil darah sesama. Allah sudah tahu itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan segala macam sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah, ampunan Allah itu jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Maka sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau dia datang memohon ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, lalu bermohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seberapapun besar dosanya, bahkan dosa yang paling besar yaitu dosa syirik, Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, "Wa rahmati wasi'at ghadab." Dan rahmatku, ampunanku itu melampaui murkaku. Jangan-jangan sebetulnya Allah kalau melihat hambanya bermaksiat itu ya murka. Allah marah sesungguhnya. Tapi karena Allah sudah menetapkan dalam dirinya sendiri bahwa inna rahmati wasi'at ghadabi, rahmatku jauh lebih luas dibanding dengan murkaku, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita itu, Bapak Ibu rahimahumullah, tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehlah kalau maksiat itu mencemari lingkungan, mencemari lingkungan kita, tapi dosa-dosa seberapapun banyaknya tidak akan mengurangi kemuliaan
Jadi Allah itu tidak ingin, tidak pengen menyiksa kita. Makanya di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita itu ada kalimat wa anta ghaniyun an adabi. Kalau kita mendoakan mayit itu kita sebutkan, engkau lebih tahu tentang keadaannya ya Allah daripada kami. Engkau yang lebih tahu akan dosa-dosa yang si fulan ini lakukan, si mayit ini lakukan. Engkau maha tahu, semuanya engkau tahu. Tapi wa anta ghaniyun an adabi. Tapi engkau kan tidak butuh, engkau kan tidak punya kepentingan untuk mengadab si fulan ini. Bicara kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda itu tidak akan terpengaruh dengan dosa-dosa si fulan ini. Anda tetap mulia. Seandainya seorang melakukan perbuatan jahat, kejahatannya itu tidak akan sama sekali berpengaruh pada kemuliaan Allah. Beda dengan status kehidupan di dunia ini. Kalau di dunia ini kan berpengaruh. Kalau misalnya ada survei kepuasan terhadap kinerja presiden, itu kan berpengaruh. Kalau tingkat kepuasannya tinggi, berarti naik derajat presiden. Ya, penghargaan kepada presiden itu tinggi, lalu harga diri seorang presiden itu meningkat. Tapi kalau hasil survei kepuasannya rendah, akan mempengaruhi juga kepercayaan orang kepada presiden. Harga dirinya akan turun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali. Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan yang kita lakukan, dan juga tidak terpengaruh oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Maka dalam konteks ini Bapak sekalian, kita tidak bisa membanggakan amal kita. Gak bisa kita membanggakan amal kita, kesolehan kita, kedermawanan kita, kepandaian kita kepada manusia sebagai salah satu tolak ukur ketinggian derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menilai itu semuanya. Ya. Allah tidak terpengaruh oleh semua itu, tidak terpengaruh. Ya. Hanya kita kenapa tidak boleh pamer? Karena ketaatanmu itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah, kesolehan kita, ketakwaan kita itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau semua orang bermaksiat, kemuliaan Allah juga tidak akan turun. Beda kalau survei presiden, kepuasan terhadap kinerja presiden itu ada pengaruh. Kalau Allah sama sekali tidak terpengaruh, maka Allah itu sesungguhnya gak pengen menyiksa kita. Karena itu Allah siapkan sarana-sarana pengampunan dosa. Ya. Jadi Allah menciptakan neraka itu bukan
Puasa ini adalah satu ibadah yang unik, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau di dalam kitab ini dijelaskan wasyamu amalun sirriyun wa qasdun qalbiyun ma'atarkil muftiris suri. Puasa itu adalah satu amal yang sifatnya rahasia, tersembunyi, privat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasdun qalbiyyun, dan komitmen hati kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkannya. Ya, hal-hal yang membatalkan. Jadi puasa itu benar-benar hanya diketahui oleh Allah dan hamba yang melakukan. Kita ini tidak tahu, ibu bapak tidak tahu saya yang sedang ngomong ini berpuasa apa enggak hari ini, tidak ada yang bisa membuktikan. Ya. Saya juga tidak bisa membuktikan ibu bapak itu puasa enggak. Tidak ada yang tahu kita. Karena ibadah puasa itu tidak nampak dalam wujud nyata seperti sholat. Kalau sholat kan terjelas ada takbiratul ihramnya, ada bacaannya itu. Kalau puasa tidak ada bacaannya. Ya, nawaitu shomauddin itu kan di dalam hati kita. Tidak nampak dia. Tapi kalau sholat jelas Allahu Akbar, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada baca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Nampak. Wudu kelihatan, zakat kelihatan, haji umroh kelihatan, sedekah, berkurban, akikah kelihatan semua. Tapi yang namanya puasa itu amalun sirriyun wa qasdun qalbiyun. Rahasia, hanya Allah dan kita yang mengetahui hakikat puasa yang kita lakukan. Wal malaikatu la yattali'una ala ma la amala fihi. Bahkan malaikat itu tidak tahu itu Bapak. Tidak bisa mengetahui sesuatu yang tidak ada wujud nyatanya dalam bentuk perbuatan. Malaikat tidak tahu, apalagi kita. Ya, bukan saya yang bilang, ada teksnya. Wal malaikatu, dan para malaikat la yattali'u, tidak bisa melihat ala mala amala bihi, ala mala amala fihi. Ya, terhadap ibadah yang tidak ada bentuk nyatanya di dalam bentuk perbuatan. Ini malaikat itu tidak tahu itu Bapak sekalian. Fa huwa sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Benar-benar tidak tahu kita. Coba ibu-ibu yakin enggak? Kalau nanti ibu-ibu tinggal di pasar, suami bapak ada di rumah sendirian, yakin benar enggak? Suaminya enggak minum, enggak bikin kopi selama ibu pergi ke pasar. Atau sebaliknya juga begitu. Bapak bisa enggak membuktikan bahwa istri ibu dari bapak itu benar-benar puasa ketika bapak sedang keluar rumah? Jangan-jangan pas ditinggal pergi keluar, masak soto dia, makan sendiri. Tidak ada yang tahu. Ya. Jadi benar-benar ini merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bihaitsu la yattali'u alaihi ghairu, orang yang lain tidak tahu. Nah, oleh karena sifatnya yang sangat rahasia ini, orang tidak tahu, artinya
puasa itu benar-benar bertumpu pada keimanan kita, bertumpu pada penerimaan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala itu juga luar biasa. Jadi pahala puasa itu tidak sama dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Was-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu bagiku, untukku. Apa tadi? Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Makanya Allah mengklaim as-saumu li, puasa yang dilakukan oleh hambaku itu semata-mata karena aku. Ya, karena tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Dan oleh karena itu wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung memberikan pahala. Tidak lewat malaikat, tidak lewat para malaikat, tapi langsung bonus itu Allah yang menyerahkan. Karena dia sifatnya tadi sangat rahasia, orang lain tidak tahu, sehingga malaikat pun tidak tahu, sehingga pahalanya itu tidak diberikan lewat malaikat. Ya. Karena malaikat pun tidak tahu, nanti kalau diserahkan kepada malaikat, malaikat nanya juga, ya Allah ini bonus untuk apa ini? Tidak tahu dia. Ini pahala yang kau berikan sedemikian besarnya ini ya Allah. Ini pahala apa? Malaikat tidak tahu. Makanya Allah langsung mengambil alih pemberian ganjaran itu bagi orang yang berpuasa. Bapak Ibu rahimahullah, puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kalau terpenuhi dua syarat. Jadi kalau nanti selesai puasa Ramadan, seseorang meninggal, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua. Yang pertama, imanan. Puasa itu benar-benar dilakukan atas dasar panggilan iman.
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus iman. Kita puasa ini bukan karena nggak enak sama bapak, nggak enak sama suami, istri, tidak, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua, syaratnya harus ihtisaban. Puasa yang kita lakukan itu semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lakukan puasa kita atas dasar iman dan mencari ridho Allah, bukan mengharapkan keuntungan duniawi, maka insya Allah puasa kita akan menjadi menghapus dosa-dosa kita. Maka ini hati-hati Bapak sekarang ini, karena banyak terjadi obesitas, orang kemudian melakukan puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, ayam lebih, tujuannya untuk diet. Begitu BB-nya meningkat, baju mulai agak sempit, nah mulailah puasa Senin, puasa Kamis. Supaya apa? Supaya BB-nya tidak bertambah lagi. Kalau berat badannya nambah lagi kan terpaksa nak beli baju baru lagi. Nanti dimarah sama suami, bajunya masih bagus, masih banyak, tidak bisa dipakai lagi. Lalu dia diet untuk mengendalikan berat badannya. Kalau puasa kita niatnya masih seputar itu, berarti belum sepenuhnya lillahi ta'ala. Walaupun sudah ada unsur keikhlasannya, tapi belum sepenuhnya, karena masih ada embel-embel kepentingan duniawi. Ya. Maka mari kita pastikan bahwa puasa yang kita lakukan ini benar-benar untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita insya Allah semuanya hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita disambut oleh Allah dengan panggilan yang luar biasa mulianya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu yang mana? Yang tadi tidak merasa keberatan, tidak merasa gelisah ketika kita mentaati perintah-perintah Allah, tidak merasa keberatan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu dari kita. Kita terima dengan sami'na wa ata'na. Kita terima dengan hati kita, dengan lapang dada, tidak ada keluhan, tidak ada komplain, tidak ada keberatan. Maka jiwa kita menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena tidak ada kekhawatiran nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kekasih-kekasih Allah yang menerima perintah dan larangan itu dengan tunduk patuh, maka mereka tidak akan ada rasa takut, tidak akan rasa gundah gulana. Ya. Sama kan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita diberi amanah satu jabatan jadi ketua RT atau ketua RW, lurah, camat dan seterusnya, kalau pekerjaan itu kita lakukan sesuai dengan peraturan
tuntut jadi bupati wali kota turun tenang karena tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Tapi coba kalau orang melakukan pelanggaran undang-undang turun jabatan, pengennya tidak mau karena takutnya nanti kalau tidak menjabat lagi dibuka sama kamu. Maka dalam kehidupan hubungan kita dengan Allah juga begitu. Kalau kita nggak melanggar aturan-aturan Allah atau taruhlah pernah melanggar, tapi kemudian kita bertaubat mohon ampun kepada Allah sehingga Allah memaafkan. Kalau dalam bahasa hukum itu sudah di SP3 kan, nggak jadi dituntut. Jadi kalau Allah sudah memaafkan dosa-dosa kita, maka perkara kita itu akan di SP3 kan. Surat perintah penghentian perkara. Kalau salah berhenti. Jadi tidak akan diselidik lagi, tidak akan dilidik lagi perkara kita, tidak akan dilanjutkan. Sama dengan kita kalau berdosa kepada Allah, lalu kita bertaubat kepada Allah, kita beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dosa kita akan dihapus. Nanti tidak dituntut lagi kita kemarin melakukan dosa, tapi hari ini kita bertaubat, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, maka akan di SP3 kan. Nanti malaikat siapa itu? Malaikat pencatat amal buruk itu akan dipanggil oleh Allah. Kamu malaikat siapa namanya itu? Atid ya. Atid hapus catatan kamu itu dihapus. Ada perintah SP3 nya. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita terus berkomitmen melakukan ibadah-ibadah ini, karena ibadah itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Ya. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Kenapa mutmainnah? Tidak ada kekhawatiran terhadap pertanggungjawaban amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita lalu disuruh, diperintahkan untuk bergabung di di forumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kita itu, roh kita itu kan ditiupkan dari roh Allah Subhanahu wa taala. Dan roh itu hanya bisa kembali kalau dalam keadaan suci. Maka tadi tobat, ibadah itu sebagai bentuk penyucian kembali jiwa kita agar kita layak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki, syaratnya apa tadi? Radiyatan. Kita ridho tadi. Ridho melakukan perintah-perintah Allah. Ridho meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian mardiyah. Kalau kita sudah ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita patuhi perintah dan larangannya, maka jiwa itu akan menjadi jiwa yang mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah perintahkan fadkhulu fi ibadi, ayo kamu bergabung, masuk ke
Abdun itu hamba sahaya. Budak kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan-pilihan. Ya. Tidak ada kebebasan kita untuk memilih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boyo jangan sebulan toh ya Allah, puasa Ramadannya ini kelamaan. Tidak ada itu. Boyo 3 minggu aja minta korting 1 minggu. Tidak bisa ya. Karena kita budak ya. Maka jangan bertingkah seperti itu tuan. Kita ini budak, jangan bertingkah berlagak seperti itu tuan. Nah setelah itu, kalau kita tahu status kita, baru Allah akan perintahkan kita berkhuli jannati, maka masuklah kalian ke dalam surga. Ini adalah penghargaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang mengerti status dirinya sebagai hamba. Maka ibu bapak sekalian, ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu harus kita maknai sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak patut tadi membanggakan amal kita, prestasi kita, tidak layak kita, tidak patut kita membanggakan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak rahmatullah, mari sama-sama sisa hari di bulan Ramadan yang masih ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sampai kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan sebaik mungkin. Kita tingkatkan yang bolong-bolong, mari kita tutupi ya. Kalau kemarin tadarusnya, ngajinya diperbanyak gitu kan, banyak pagi, siang, sore, petang, malam ngaji itu. Tapi sudah itu ketika ketemu dengan teman-teman, kamu udah dapat berapa juz? Kamu udah khatam berapa kali? Yang ditanya belum jawab, dia udah jawab sendiri. Kalau saya udah 2 kali khatam. Memang yang nanya siapa? Tidak ada yang nanya. Dia nanya kepada temannya, kamu udah berapa juz dapatnya? Udah khatam berapa kali? Belum dijawab kok dia sudah bilang saya sudah khatam 2 kali. Saya sudah khatam sekali. Saya udah 20 juz. Maka hati-hati. Kadang-kadang setan itu masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi hati kita itu dengan cara yang tidak kita sadari. Makanya kalau ngajinya kurang bagus, diingatkan sama teman kita, jangan tersinggung. Kalau kita tersinggung berarti kita ngaji itu bukan karena Allah, untuk menunjukkan kemampuan kita ya, untuk menunjukkan eksistensi diri kita, bukan untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Kalau ada yang keliru dari apa yang kita perbuat, lalu diingatkan, jangan sekali-sekali merasa tersinggung. Kalau tersinggung, itu berarti kita melakukan ibadah itu karena hadun nafas kita, karena ingin diri kita dapat ujian, dapat sesuatu penghormatan, penghargaan, bukan semata-mata mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf. Semoga puasa ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mari